Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atba'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi rahimakumullah, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta dan umumnya seluruh pemirsa yang kebetulan atau memang sengaja berkunjung ke channel YouTube Ahmad Taufur Abi ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah yang disertai dengan taufiknya dan juga diberikan maghfirah selepas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan segenap puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmatnya, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, dan juga tentu saja nikmat kesehatan di tengah atau di masa masih diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, khususnya di wilayah negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan nikmat kesehatan ini terus kita peroleh sampai dengan saat diangkatnya coronavirus disease 19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan penerus pengikut perjuangan beliau dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan keluarga di rumah, Abi berkesempatan untuk merekod satu video kembali, dan kali ini Abi ingin menunaikan janji yang pernah Abi katakan, yaitu tentang sedikit meluruskan makna daripada Idul Fitri. Bukan berarti salah, ya. Abi tidak berani mengatakan salah karena memang ini sudah merupakan satu adat, satu kebiasaan ya, di mana sudah terjadi dan sudah sering kali kita dengar. Ya, ini hanya meluruskan, ibaratnya kalau tadinya belok dikit, ya sekarang kita luruskan seperti itu. Baik, sebelumnya Abi mengucapkan terlebih dahulu di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di kesempatan pertama Abi mengupload atau merekod satu video ba'da Idul Fitri ini dengan ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah yang kita laksanakan, baik itu puasa, sholat, sedekah, qiraatul Quran, dan segala macam jenis ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah yang kita laksanakan sebelum dan sesudah bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kullu 'am wa antum bi khair. Tahun ini kita senantiasa berada di dalam kebaikan, senantiasa kita
bisa mempertahankan ubudiyah kita, mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita, dan terutama apa yang dimaksud atau dituju oleh suasana Ramadan, yaitu mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, Nabil Susanan Nabi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Baik, pada kesempatan ini kita langsung saja, karena memang Abi janjinya hanya ingin sekedar menjawab, ya, Idul Fitri itu artinya apa, ya? Artinya kembali suci, kembali fitrah, atau ada arti yang lainnya. Nah, inilah dalam kesempatan ini Abi ingin sedikit saja, ya, kita berbagi. Kalau mungkin ada kesalahan, bukan kesalahan, kalau sedikit ada belok, ya mungkin bisa kita luruskan, sehingga kalau sudah lurus, itulah yang kita harapkan, ya. Idul Fitri itu, ini Abi sudah siapkan Microsoft Word, kita, ya, kita tulis di sini. Idul Fitri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata aidun, ain ya dal, aidun. Kemudian kurang besar, ya, kita besarkan hurufnya. Cukup, ya, cukup. Hurufnya kita berubah. Nah, ini agak jelas, ya. Nah, Idul Fitri terdiri dari kata aid, aidun, ya, dan kata-kata fitrun. Benar kan? Ya, aidun dan fitrun. It's, ya, fitrun. Nah, karena digabung, maka jadilah idhofah menjadi aidul, ain, belum lancar nulis ini. Idul Fitr. Nah, jadilah aidun menjadi aidul, ini aidul, dan fitrun pakai alif lam, Idul Fitri. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Aidun, fitrun, Idul Fitri. Sehingga apakah benar nanti Idul Fitri ini maknanya berubah menjadi maknanya menjadi kembali, yang sebagaimana kita sering pahami, yaitu menjadi kembali suci, ya. Kembali suci atau kembali kepada fitrah, dalam kurung kesucian. Ini kan sementara pemahaman yang kita pegang, atau bukan kita, ya, mungkin sebagian di antara kita, atau mungkin sebagian yang lainnya sudah tahu. Sekali lagi, di dalam channel ini Abi hanya ingin sharing aja, jadi khususnya bagi orang-orang yang belum tahu, mungkin ini merupakan satu ilmu yang baru. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Nah, inilah yang akan Abi beritahukan di dalam kesempatan video ini. Ya, apakah Idul Fitri itu bermakna kembali suci atau kembali kepada fitrah, atau mungkin ada makna yang lain, ya? Atau ada yang makna yang lain. Nah, di sini Abi perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya kata aidun, ya, itu di dalam bahasa Arab artinya bukan kembali. Dan kata fitrun juga artinya bukan suci. Ini Abi tahu, ya. Bukan Abi tahu baru, memang dari dulu Abi tahunya yang namanya aidun itu bukanlah kembali, karena kembali dalam bahasa Arab itu ada yaudu. Jadi kalau misalnya mau kembali, berarti kita pakai masdarnya adalah audun, ya, atau audatun, ya, al-audah, ya. Jadi kata-kata aidun itu sendiri artinya bukan kembali. Ini baru satu kata aidun. Nah, fitrun, ya, yang biasa juga kita ingat diartikan itu biasa dengan kata-kata apa? Fitri, ya, suci. Nah, ini juga artinya sebenarnya bukan suci. Karena kalau fitri atau fitrah itu bahasa Arabnya bukan fitrun, ya. Tapi apa? Bahasa Arabnya adalah fitrotun. Ya, pakai ta marbutoh, tulisannya seperti ini nih. Mana tulisannya seperti ini.
Kalau mau diartikan suci, maka harusnya tulisannya seperti ini. N fa to ro. Nah, ini fitratun. Ini baru. Artinya suci seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan itu di dalam hadis beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah, ini fitratun. Sedangkan sekarang yang kita sebut hari raya kita ini adalah Idul Fitri, bukan Idul Fitrati. Tadi Idun artinya bukannya kembali. Ya, kalau kembali berarti audah. Ya, berarti audatul fitrati. Ya, itu kembali suci. Nah, sekarang lalu maknanya Idul Fitri itu apa? Nah, inilah yang akan kita bahas atau Abi akan share di sini. Baik, yang namanya Aidun itu dalam bahasa Arab artinya hari raya. Itu udah pasti ya. Kita juga mengenal itu hari raya. Kita bilang lebaran ya. Boleh lebaran, boleh leburan, boleh lebaran, boleh laburan, apaan aja lah, terserah. Artinya bagus semua. Lebaran artinya kita membuka diri kita, pintu maaf kita selebar-lebarnya ya. Luberan artinya rezeki kita melimpah di hari raya, terutama buat anak-anak yang dapat persenan, ya kan. Kemudian leburan berarti kita dosa-dosa kita dilebur selepas kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah tidak dipastikan, tapi insya Allah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah seperti itu. Siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni insya Allah dosanya oleh Allah. Itu kita harapkan, sehingga boleh aja lebaran, leburan, laburan, lebaran, apa aja lah. Ya, yang jelas kita mengartikan dengan hari raya itu Aidun. Ya, bahkan yang Abi ingat itu di dalam bahasa pernah bahwasanya kenapa dinamakan dengan hari raya itu Aidun, ya. Yusammal Aidu Aidan li'annahu ya'udu fi kulli amin bi farahin mujaddad. Itu. Kenapa dinamakan lebaran hari raya itu Aid? Karena dia setiap tahun ya'udu fi kulli am. Setiap tahun kembali dan kembali lagi setiap tahun. Idul Fitri setiap tahun, Idul Adha setiap tahun. Hari raya apapun insya Allah setiap kali ada hari raya mingguan ya. Ada itu hari raya kita, hari raya mingguan kita adalah hari Jumat. Nah, Aidun itu li'annahu ya'udu fi kulli am, karena dia itu setiap tahun itu kembali bifarahin mujaddad, dengan kegembiraan yang baru. Jadi setiap datang hari raya kita gembira, setiap datang hari raya kita gembira terus, dan kegembiraan itu baru terus menerus kita merasa gembira. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi yang namanya Aidun itu artinya hari raya ya. Jadi bukannya kembali. Sedangkan fitrun, apa arti fitrun? Yang Abi tahu yang namanya fitrun itu artinya makan. Berasal dari kata-kata kita mungkin sering dengar kata-kata fatoro atau iftar ya, yang sering ya. Kalau kita buka puasa, yuk kita iftar yuk, ya, iftar jamaah, gitu kan sering bilang kayak gitu tuh, bahasa Indonesianya sering dibilang begitu. Yuk kita buka puasa bareng, ya iftar. Nah, kata-kata fatorun ya, fitrun itu juga berasal dari kata yang sama, fa, to, dan ro, yang artinya adalah makan. Jadi hari Idul Fitri artinya harusnya apa tuh? Iya, bukannya kembali suci, tapi kembali makan. Kenapa kembali makan? Karena selama bulan Ramadan itu hal-hal yang seperti tadi makan itu diharamkan buat kita. Makanya ketika Ramadan berakhir, maka ada Idul Fitri, hari raya makan, di mana semua orang Islam itu wajib di situ makan. Arti wajib di situ makan apa? Tidak boleh berpuasa, diharamkan ketika itu berpuasa, ya. Kan kita sudah tahu bahwa ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Nah, Idul Fitri artinya kembali kita makan setelah selama 1 bulan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan di bulan suci Ramadan pada siang hari. Nah, setelah Idul Fitri maka kita harus makan. Bahkan disunnahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita makan terlebih dahulu di pagi hari sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan, atau kayak tahun ini mungkin di rumah masing-masing kita tetap disunnahkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk makan. Nah, jelas kan? Jadi yang namanya Idul Fitri itu
pada hakikatnya artinya bukan kembali suci atau bukan kembali kepada fitrah. Ya, kalau dia kembali kepada suci, ya berarti audatul fitrah harusnya. Nah, ini yang pertama dari segi makna. Bahwasanya selama ini mungkin kita agak melenceng dikit untuk memaknai Idul Fitri, sehingga kita disebut dengan Idul Fitri itu kembali kepada suci. Tapi ini juga kalau Abi maklum, ya maklum, ini bukan satu kesalahan, hanya mungkin kurang tepat, ya. Karena memang ketika Idul Fitri ini hari raya Idul Fitri hari raya makan ini, itu kita berharap bahwasanya kita ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melaksanakan rutinitas ubudiyah di bulan Ramadan. Itu harapan kita. Dan memang seperti itulah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini bukan kepastian. Tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu pasti langsung diampuni dosanya oleh Allah. Jadi tidak semuanya kembali suci. Ya mudah-mudahan sih semuanya kembali suci. Tapi ini hanyalah sekedar motivasi dari baginda Rasulullah. Bahwasanya kita itu diharapkan selepas Ramadan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang suci dari dosa. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan baginda Rasulullah ketika naik tangga khutbah itu tiga tangga beliau khutbah naik, itu di tangga pertama, kedua, dan ketiga beliau bilang amin, amin, amin. Sampai sahabat-sahabat pada bingung, ini nggak biasa-biasanya kok Rasulullah amin, amin, amin. Ya, ada apa? Selesai baginda Rasulullah berkhutbah, lalu beliau ditanyakan pada para sahabat, ya Rasulullah, kok tadi bilang amin, amin, amin? Ini teman sahabat kami belum pernah mendengar nih sebelumnya bilang amin, amin, amin. Tadi ada dari Jibril datang kepada saya, malaikat Jibril, lalu dia berdoa. Nah, itulah doa malaikat Jibril di tanda pertama, kedua, dan ketiga. Itulah yang saya aminkan. Apa itu doanya? Mau dibahas sekarang? Bolehlah. Ya, ini bonus. Setelah kita mengetahui makna Idul Fitri, ya, atau kembali hari raya makan. Abi aja masih kadang-kadang ngomong kembali karena kebiasaan. Ya. Di antaranya aja, di antara tiga itu, ya salah satunya aja yang berhubungan dengan ini tadi, kembali kepada kesucian sebagaimana harapan kita. Bahwasanya ketika baginda Rasulullah naik ke tangga yang mau khutbah itu, datang kepada Rasulullah malaikat Jibril, dan beliau berkata, malaikat Jibril berdoa, ya Rasulullah, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Wahai Rasulullah, celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasulullah bilang amin. Nah, ini berarti doa siapa? Malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril. Aminkan baginda Rasulullah. Berarti kalau kita selama bulan Ramadan lalu kita tidak memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan baik sehingga dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, berarti kita termasuk orang yang celaka, orang yang merugi. Baginda Rasulullah bilang amin. Malaikat Jibril yang berdoa, baginda Rasulullah yang mengaminkan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita jika dikatakan walahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Yang pertama kita, yang 10 hari keduanya Allah berikan maghfirah, ampunan buat kita, dan yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita dari nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa channel YouTube Ahmad Tawfirabi, ini penjelasan singkat. Abi sebenarnya bisa panjangkan, Abi menjelaskan lebih detail lagi. Cuma sekali lagi Abi hanya ingin menjelaskan apakah benar, yang hanya ingin meluruskan apakah benar Idul Fitri itu artinya kembali suci atau kembali kepada fitrah. Abi katakan kalau Abi bilang salah itu Abi tidak menyalahkan, tapi mungkin agak sedikit. Makanya kita atau Abi akan luruskan sedikit bahwa yang namanya Idul Fitri pada dasarnya artinya adalah hari raya makan. Makanya sebelum hari raya makan itu diwajibkan bagi orang-orang muslim untuk memberikan zakat fitri. Nah, zakatul fitri ini
itu dalam mazhab Imam Syafi'i harus makanan. Kenapa? Supaya orang-orang bisa menikmati makan di hari raya Fitri. Ya, tidak ada uang. Rasulullah ketika itu juga sudah ada uang, tapi beliau menyuruh untuk berzakat dengan gandum, ya, syiar dan lain sebagainya. Nah, inilah hikmahnya. Insya Allah. Nah, itu saja dari Abi. Jadi singkat video hari ini, pagi hari ini, karena Abi hanya ingin ini, ya, Abi baru ingat tadi, ya, bahwasanya Abi ingin memberitahukan Fitri, yaitu hari raya makan. Itu. Jadi itu sebenarnya. Katanya kayak gitu, ya. Kita jangan pakai nggak enak, namanya yang benar ya kita pakai aja. Kalau katakan yang benar walaupun pahit. Ya memang sebenarnya Idul Fitri itu adalah hari raya makan. Jadi kita memang wajib makan saat itu, tidak boleh berpuasa hanya kita berpuasa. Nah, setelah hari keduanya, hari pertama tanggal 1 Syawal kita haram, tanggal 2 Syawal silakan berpuasa. Ya alhamdulillah, Abi juga hari ini masih berpuasa. Ini hari kelima Abi berpuasa Syawal, kan bagi bilang seperti itu. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, seakan-akan dia berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa setahun. Karena 10 bulan ditambah 6 hari dikali 10 berarti 60 hari. 10 bulan ditambah 60 hari. Allah, mudah-mudahan ini hari Ahad, ya, di sempat ini ini hari ini Abi hari kelima, karena Abi mulainya di hari ketiga, dan insya Allah besok hari terakhir. Doakan mudah-mudahan bisa genap 6 hari tahun ini, dan Abi yakin genap, ya. Abi harapkan jangan sampai lupa bagi yang belum melaksanakan soal Syawal, silakan dilaksanakan karena ini sunnah juga dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi Abi bilang, insya Allah dapat ganjaran pahala seakan-akan kita berpuasa selama 1 tahun dihitung. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari Abi. Ya, sekali lagi mohon maaf. Abi ucapkan sekali lagi, ucapannya juga kalau bisa kita doakan atau kita ucapkan ketika hari raya Idul Fitri ini dengan ucapan Allah minna wa minkum. Ditambahkan syiyamana wa syiyamakum. Jadi bukannya nggak boleh minal aidin wal faizin, termasuk orang yang kembali dan termasuk orang yang menang. Karena minal aidin itu tadi idun artinya bukan aid, bukan kembali, ya. Ya, idun artinya adalah hari raya. Makanya tidak kita ucapkan minal aidin wal faizin, tapi boleh, silahkan boleh, karena orang Arab juga ada yang mengucapkan ini, terutama orang-orang dari Suriah kalau nggak salah itu mengucapkannya minal aidin wal faizin juga ada, ya. Ya, itu saja. Semoga Allah menerima segala macam ibadah kita, ibadah Abi, ibadah para pemirsa juga, dan syiyamana wa syiyamakum, ya, puasa kita juga semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih atas segala kekurangan, kalau ada kesilapan, dan sekali lagi kepada para asatidz yang kebetulan mampir, kalau ada kesalahan mohon diislah, dibetulkan. Ini wa ma uridu illal islah. Tidak ada yang Abi inginkan di dalam penyajian video-video Abi di channel YouTube Ahmad Abdul Abi ini, kecuali untuk sedikit memberikan atau sharing apa yang Abi ketahui, ya, sedikit saja, tidak banyak, karena memang ilmunya juga cuma sedikit, jadi cuma sedikit. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jaga kesehatan, jaga keimanan.